Shalom semuanya, senang kembali dalam program Tadarusan Alkitab kita. Kita bisa melanjutkan materi pembahasan kita di hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Di sore menjelang malam kami boleh ada di program Tadarusan Alkitab untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur dan berdoa agar Roh Kudus memberikan kami rema, hikmat, marifat sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami pahami, kami mengerti, dan kami hidupi. Ya, tolong kami agar kami sepanjang hari, sepanjang hidup ini bisa menyenangkan hati Bapa. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, yuk sama-sama kita buka kitab kita baca firman Tuhan. Ya, Tadarusan Alkitab pada episode ini terambil dari Mazmur 33 ya. Kita akan baca perikopnya diberi judul oleh LAI Puji-pujian kepada Allah Israel. Demikian firman-Nya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Yahweh. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Yahweh dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Yahweh itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Yahweh. Oleh firman Yahweh langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Yahweh, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yahweh menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tapi rencana Yahweh tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Yahweh. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Yahweh memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Yahweh tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Yahweh, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Yahweh, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, terpujilah nama Allah, nama Yahweh. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari Mazmur pasal 33 yang barusan kita baca tadi? Yang menarik tadi kalimat pertama ya, memuji-muji, dalam konteks ini memuji-muji Yahweh itu layak bagi orang-orang kudus. Jadi memang pemazmur dalam hal ini mengatakan bahwa orang yang suka memuji itu ya memang orang kudus. Jadi kalau orang kudus itu ciri khasnya sering memuji-muji Allah. Senang menyenangkan hati Allah. Ya. Nah ini sekali lagi ya, saya selalu mengajar kalau misalnya membaca Alkitab jangan dipakaikan ayat-ayat Alkitab untuk orang lain tapi buat diri. Ya, jadi introspeksi diri. Ya. Seperti ketika saya berkata demikian, saya coba introspeksi diri saya, sudah nggak memuji-muji Allah senantiasa, memuji-muji Yahweh senantiasa, memuji-muji Tuhan senantiasa. Kalau sudah, mungkin saya sudah on the track gitu ya, menjadi orang yang kudus di hadapan Allah. Jadi, mari kita coba belajar. Belajar hidup benar dan mengekspresikan kebenaran yang sudah kita hidupi dengan memuji-muji Allah. Jadi memuji Allah, bermazmur itu dengan banyak cara. Ya dengan bahasanya pemazmur ya memuji itu bisa dengan kecapi, bisa dengan gambus ya. Bisa juga dengan nyanyian baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada SOP tertentu dalam memuji Allah atau dalam
bersyukur kepada Allah. Ya, kalau orang nggak bisa bermain alat musik, masa diharuskan memainkan alat musik? Kalau orang nyanyinya itu fales, masa disuruh terus memuji Allah dengan suara yang terdengar? Ya kan, kasihan di kiri kanan. Seringkali saya mendengarkan dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak yang mengatakan begitu atau berkhotbah demikian. Memuji-muji Allah harus dengan suara. Ayo kita ekspresikan, menyanyikan kata-kata pujian kita dengan suara keras kepada Allah. Iya, problemnya kalau suaranya itu indah gitu. Iya, problemnya kalau tidak fals gitu ya. Iya, kalau hanya menyanyi di kamar sendiri gitu. Tapi kalau kita suaranya fals ya, nggak bisa nyanyi, nggak tahu nada, bengkok-bengkok kalau nyanyi. Terus nyanyinya harus di depan orang juga gitu ya, di hadapan banyak orang ya, bersama dengan banyak orang, terus harus dengan suara keras, kan itu kan mengganggu kiri kanan. Bapak Ibu pernah nggak di gereja sambil memuji menyembah Tuhan gitu, ada orang di kiri kanan yang nadanya itu nggak pas ya, terus suaranya tuh kenceng ya, terus fals pula, itu kan pasti kan mengganggu. Biar bagaimanapun kita masih manusia yang punya telinga, jadi itu pasti mengganggu. Saya tidak bilang meskipun suara fals kalau dari hati tulus itu tidak menyenangkan Tuhan. Tidak, pasti menyenangkan Tuhan karena Tuhan melihat hati. Cuman problemnya kan ketika kita memuji Tuhan itu ada orang-orang di sekitar kita lainnya yang dia bukan Tuhan dan mereka bukan Tuhan. Yang mereka adalah manusia biasa yang pasti akan terganggu ketika ada suara-suara sumbang ya di kiri kanan mereka. Jadi ya saya selalu mengatakan kalau memang tadi introspeksi diri, kalau nada kita tuh dalam menyanyi nggak pas, kita ketukannya nggak pas, terus kita selalu ada pitch controlnya nggak bisa dijaga, selalu kelebihan setengah nada, setengah suara gitu ya. Ya mendingan kita nyanyi pelan-pelan aja gitu. Kan nggak masalah. Toh kita dihargai oleh Allah lewat pujian penyembahan kita kan bukan karena kata-kata dan juga karena suara, tapi karena isi hati yang keluar lewat perkataan yang indah itu. Meskipun tidak terdengar, tapi isi hati Bapa tahu kan begitu, saudara. Jadi kita harus bersyukur dalam Mazmur ini karena ya tadi ya, karena firman Allah itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan ya. Dan juga karena segala sesuatu langit dan bumi ini ya diciptakan oleh dirinya ya. Nah, kita yang tinggal di bumi ini ya bisa menikmati sebuah karyanya ini ya sudah sewajarnya, seyogyanya seharusnya kita bermazmur, kita memuji-muji Allah ya. Itulah tanda kita sudah menjadi orang yang kudus ya. Ya, menjadi bagian komunitas yang takut akan Allah itu harus kita usahakan. Ya, ini yang saya kerjakan dengan menginspirasi banyak orang yang mau melihat saya, mau mendengarkan saya, supaya menjadi orang yang semakin takut akan Allah. Ya, semakin hidup dalam kebenaran. Semakin berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Semakin tidak kompromi dengan dosa. Ya. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Ya, harus punya iman yang benar, iman yang teguh. Ya, siapa Allah kita, siapa Yesus kita, siapa Roh Kudus itu. Ya, harus firm, harus confirm. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab tentunya. Ya, kita juga diminta tadi untuk terus memuji-muji Allah sebagai sikap kita sebagai orang yang berusaha hidup kudus, karena kita percaya bahwa semua ini ada karena Allah yang memberikan perintah. Allah juga sanggup menggagalkan semua rencana-rencana yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Ia juga punya rencana yang bisa bertahan sampai selama-lamanya. Nah, jadi ini kan apa ya? Memuji-muji Allah itu kan merupakan ekspresi dari bagaimana kita menilai Allah. Kalau orang itu tidak dari hati, tidak terbiasa, tidak dengan sukacita, tidak dengan natural memuji-muji Allah, jangan-jangan dia memang tidak percaya bahwa Allah itu sudah menetapkan langkah-langkah kita. Orang yang tidak memuji-muji Allah, jangan-jangan orang yang tidak sadar bahwa kita ini ada karena Dia. Sebab dalam analoginya begini, seorang bawahan yang yakin, yang tahu dengan pasti faktanya juga bahwa dia bisa hidup di sebuah perusahaan dengan jenjang karir yang bagus, perusahaan itu perusahaan yang sehat secara finansial, secara administrasi, secara manajemen, jenjang karirnya itu jelas.
dan juga dia dihidupi oleh perusahaan itu. Dengan dia bekerja baik, income yang dia dapatkan juga lebih dari cukup, bisa membiayai keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anaknya setinggi apapun ya dia bisa. Maka orang seperti ini terhadap atasannya pasti akan memuji-muji, bukan menjilat ya, tapi memuji-muji dalam artian ya karena itu yang dia rasakan. Menjilat itu kan berbeda. Menjilat itu dia sebenarnya tidak rasakan, dia belum merasakan, dia belum mengalami, tapi berusaha untuk menyenangkan orang karena dia tahu nanti di kemudian hari orang ini akan memberikan value buat dia, akan menguntungkan buat dirinya. Maka dia menjilat-jilat. Atau dia tidak rasakan sungguh, tapi dia mau ngambil kepentingan, mau memiliki keuntungan dari orang tersebut, maka dia menjilat aja. Pokoknya kalau orang menjilat itu ya faktanya tidak demikian, tapi dia terus kasih yang terbaik, yang positif gitu, kata-kata, puji-pujian, supaya orang ini jadi senang ya. Istilah zaman saya dulu di zaman Orde Baru tuh asal Bapak senang, sehingga itu dipahami oleh rakyat Indonesia yang hidup di Orde Baru bahwa pokoknya yang sampai kepada Presiden Soeharto itu semua yang baik-baik aja. Menteri-menteri itu nggak ada yang berani mengatakan yang jelek-jelek, pejabat-pejabat nggak ada yang mengatakan jelek-jelek, bahkan sampai ketika Pak Harto saat itu ya, kalau Bapak Ibu hidup di zaman Orde Baru itu turun ke bawah ya, belusukan bahasanya Jokowi, bertemu dengan petani-petani, terus ada kelompok pencapir, ada diskusi dengan presiden, dengan para petani. Semua yang disuarakan petani-petani itu nggak ada yang negatif, nggak ada ngomongin pupuk langka, nggak ada ngomongin gagal panen, nggak ada ngomongin soal hal-hal yang jelek-jelek lah. Semua yang dikatakan tuh baik-baik. Kenapa? Karena sudah dikondisikan ya, sehingga sampai ketika presiden, kepada telinga presiden itu semuanya baik saja. Saya nggak tahu apakah Presiden Soeharto yang seperti itu, yang pengen cuma berita baik-baik saja yang sampai di telinganya, atau memang bawahannya yang ABS itu, asal Bapak senang itu, ya, itu penjilat, ya. Tapi kalau kita benar-benar memahami bahwa kita hidup nih semua karena Allah, kita masih bisa bernafas karena Allah, kita masih bisa menikmati semuanya karena Allah, diberikan kesempatan untuk karena Allah, ya maka kita otomatis dong naluri kita memuji-muji Allah seperti saya bilang tadi. Bawahan yang memang hidup bekerja di sebuah perusahaan yang baik dalam segala hal, atasannya baik, gajinya baik, itu pasti akan memuji-muji perusahaannya. Bukan menjilat, tapi itu fakta. Nah, bagaimana kita? Nah, ini kan bisa dikembalikan kepada kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa bahwa Allah itu memang perkasa dalam hidup kita, superior dalam hidup kita, sangat menentukan dalam hidup kita, dan kita sangat bergantung pada Dia. Kalau kita sudah dalam posisi pemahaman yang kurang lebih seperti tadi, maka memuja-muja Allah itu bukan sesuatu yang sulit lagi, karena memang kita sudah realitanya seperti itu. Ya, bagaimana sih kita bisa merespon kebaikan Allah itu? Ya paling mudah, paling murah, paling cepat, paling bisa dikerjakan dengan memuji-muji Dia. Dalam mazmur kita, dalam nyanyian kita, dalam doa kita, kan begitu. Ya. Dan kita tahu kalau kita lakukan itu dengan tulus, Allah, Bapa melihatnya dari surga. Dari tempat kediamannya tadi. Ya. Sehingga kalau Allah sudah melihat bahwa kita sudah memahaminya dengan benar, Allah melihat kita sudah berusaha hidup dengan benar untuk menyenangkan hatinya, Allah sudah melihat dan mendengar puji-pujian kita, ya tentu Allah akan disenangkan. Ya. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya dalam hidup kita. Kenapa? Karena menyenangkan hati Allah. Kalau sudah menyenangkan hati Allah, maka mata Allah itu akan tertuju pada setiap kita yang takut kepada Dia, yang memuji-muji Dia, yang berusaha hidup benar, tidak berdosa, ya, tidak keluar dari rencananya, berusaha untuk hidup dengan tepat sasaran. Hidup dalam kasih ya, sehingga akhirnya tadi kalau kita sudah mengusahakan itu pasti Bapak akan melihat. Nggak mungkin Bapak nggak melihat ya. Mata Tuhan melihat, itu lagu Sekolah Minggu yang selalu cep ya di dalam kepala saya, dalam sanubari saya yang paling dalam. Maka kalau melakukan apapun tuh saya selalu tuh ya, kadang-kadang waktu di masa lalu ya bebal aja ya, masih melakukan hal-hal yang nggak baik itu ya, tapi tadi selalu diingatkan mata Tuhan melihat. Maka kalau saya sadar bahwa itu salah, langsung saya minta ampun sama Tuhan. Ya mungkin saja kedagingan saya besok mengulangi lagi. Tapi itu terus terpatri.
Dan saya bersyukur saya punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya seperti itu, sehingga andai kata saya ini si bebal ini masih berbuat salah, saya terus diingatkan untuk minta ampun, minta ampun. Dan kalau saya terus demikian, saya pasti akan sampai pada titik nantinya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Ada banyak hal Bapak Ibu dalam kehidupan saya yang saya berubahnya itu panjang, prosesnya panjang. Banyak hal. Ya. Meskipun jatuh lagi, tapi saya berusaha untuk bisa ada di jalan yang benar. Melibatkan Roh Kudus dalam segala hal itu berdampak panjang, Bapak. Roh Kudus itu bukan cuma menolong kita di hari ini, menyelamatkan kita di hari ini, memberikan kita apa yang disebutkan kekuatannya, perlindungannya, berkatnya hari ini, tapi Roh Kudus yang kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan terus berperan dan berdampak dalam kehidupan kita sampai nantinya. Itu yang saya rasakan. Ya. Ketika diingatkan Roh Kudus tetap bebal, terus karena Roh Kudus terus mengingatkan jadi bertobat, diulangi lagi, tapi sampai akhirnya nanti Roh Kudus akan terus dengan kesabarannya. Pengampunan 70 kali 7 itu selama kita masih hidup tuh masih berlaku buat kita. Artinya Roh Kudus dalam hidup kita masih terus menolong kita. Berusaha mengingatkan kita agar segera bertobat dan hidup kembali dalam jalannya Allah. Dan ada banyak kasus dalam pengalaman hidup saya merasa saya sudah lewati semua yang disebut dengan jatuh bangun dosa itu. Ada banyak hal-hal yang dulu menjadi tabiat dan karakter saya di masa muda saya sudah nggak pernah lagi saya lakukan. Banyak hal ya. Paling sederhana itu adalah bohong ya. Dulu tuh saya berpikir ya kalau bohong yang berat itu jarang lah ya. Saya bukan tipikal orang yang suka berbohong untuk hal-hal yang berat, tapi bohong ringan gitu ya, itu nggak pernah lagi saya lakukan, nyaris nggak pernah saya lakukan ya. Kenapa? Karena tadi ya, dulu jatuh bangun soal bohong ini, tapi lama-lama akhirnya menyadari kenapa gue begini ya. Kok kayak roller coaster hidupnya ya. Terus ya akhirnya ada dalam satu titik menyesal, minta Roh Kudus tolong saya agar tidak bohong hal-hal kecil tuh. Ya, jadi pengen dulu mimpinya tuh berani berkata ya, tidak gitu, untuk hal apapun. Maka saya lakukan. Itu mulai terekspresi beberapa tahun setelah saya bertobat sungguh. Ketika ada the way sih sudah saya lakukan. Makanya ketika ada the way, saya kalau berkhotbah itu ya mantap sekali, yakin sekali ya dengan apa yang saya perkatakan ya. Sebab ya tadi saya mau ngomong ya, tidak. Jadi setiap yang saya khotbahkan itu yang saya hidupi, itu yang saya aminkan, itu yang saya benar-benar berusaha untuk lakukan. Ya terekspresilah dalam perbuatan saya. Meskipun ya tantangannya banyak gitu ya. Banyak orang nggak suka dengan apa yang saya paparkan. Ya. Banyak Bapak Ibu hal yang baru yang menurut saya Roh Kudus singkapkan kepada saya yang sekarang ini sedang saya bagi pelan-pelan. Di mana? Di membership YouTube DWBSD. Jadi hanya Bapak Ibu yang mau menjadi member saja yang saya bagikan gitu. Ya. Banyak hal yang di dalam pikiran saya, dalam iman saya yang saya mau tularkan. Ya memang nggak untuk umum ya, karena tadi banyak hal baru yang saya dapatkan dari Roh Kudus, namanya baru tentu tidak dipahami oleh banyak orang. Kemarin saya berusaha untuk udah mantap aja deh. Terus karena sejahtera juga ya bicara soal Tritunggal ya. Saya bilang nih, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Allah dan anak Allah itu dua hal yang different, yang berbeda sekali. Tidak ada ayat Alkitab manapun yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Saya sudah buktikan ya. Meskipun ada dalam terjemahan LAI, tapi di terjemahan lainnya tidak seperti itu. Ada di terjemahan LAI ternyata bahasa aslinya nggak begitu. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, tapi konteksnya tidak seperti itu. Jadi ketika diteliti lebih dalam lagi, memang tidak ada bukti di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Itu bahkan keluar langsung dari mulutnya, itu bahkan keluar langsung dari banyak pengajaran rasul-rasul, dan itulah kebenaran. Ya, yang memang Alkitab katakan. Nah, tapi ketika saya katakan ini, saya menemukan fakta demikian, saya yakin juga banyak orang yang sadar, ya, saya bagikan itu, banyak orang yang tidak bisa mengerti, memahami. Akhirnya menganggap saya sesat dan lain sebagainya. Saya sih nggak masalah dianggap sesat, saya nggak masalah sih dianggap bidat, saya sih nggak masalah dikucilkan oleh komunitas Kristen sekalipun. Cuma saya menjadi masalah memikirkan semua itu karena ada banyak orang yang tidak ngerti jadi batu sandungan gitu. Ya, sebab dalam banyak orang yang ngebully saya dalam live chat,
komen, bahkan DM, itu bagi saya orang-orang yang sama sekali tidak dalam pemahaman Alkitabnya. Mereka hanya memahami apa yang diajarkan oleh gerejanya selama ini, memahami apa yang diajarkan pendetanya selama ini, menganggap itu semua benar. Ketika mendapatkan pengajaran dari saya, mereka menganggap saya ini salah. Jadi argumentasi-argumentasi mereka itu mentah-mentah semuanya. Setengah mateng pun belum gitu. Ya. Dan memang ketika saya ladenin satu persatu ya nggak nyambung gitu. Saya tidak bilang ilmu saya lebih tinggi dari mereka, cuman memang pemahaman mereka ya belum dalam gitu. Mereka hanya sekedar memaparkan bahwa ini loh kata gereja, ini loh pengajaran ortodoks, ini loh pengajaran gereja selama ini. Tanpa bisa beradu ide dan gagasan atau tafsir dari teks Alkitabnya. Nah, ini jadi soal kan? Ya, saya mengutip teks aslinya berkata demikian, bahasa aslinya begini, mereka mengatakan ini penafsiran gereja selama ini ya. Akhirnya saya bilang, wah ini berarti emang levelnya, sekali lagi bukan dalam taraf saya menganggap level saya lebih tinggi, ini levelnya memang tidak sepadan gitu. Makanya akhirnya saya berpikir, wah kalau yang Tritunggal tidak saya sesali karena itu doktrin dasar kekristenan. Saya pengikut Kristus, saya orang Kristen, tapi saya memahami Yesus, mengimani Yesus yang tidak sama yang dipahami dan diimani oleh banyak orang yang mengaku Kristen lainnya. Mereka menganggap Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, saya menganggap Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, dan itu perbedaan yang sangat signifikan. Tapi biar bagaimanapun saya Kristen, pengikut Kristus gitu ya. Dan ini ketika dipertanyakan oleh banyak orang kepada saya kasih argumentasi tertulisnya, itu juga saya belum dapat tanggapan yang signifikan. Ya, sebab yang saya paparkan memang bukti Alkitab. Kalau dalam bahasa khotbah mungkin mereka hanya nangkap setengah-setengah, tapi kalau saya kasih tertulisnya, ya, mereka bisa baca, mereka bisa singkirkan dulu, mereka baca lagi, ya mereka tidak akan bisa menolak itu. Bahwa fakta Alkitab memang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ya. Anak Allah menjadi Allah itu bagaimana caranya? Ya itu tafsir. Mereka menafsirkan ya anak Allah itu ya karena menjadi manusia, jadi ya ya dengan tafsir-tafsir mereka ya, tapi anak Allah itu Allah sendiri, ya nggak bisa dong. Kalau anak Allah itu Allah sendiri, kenapa pakai terminologi anak Allah? Kenapa nggak langsung Allah saja? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bukankah Allah itu tahu apa yang terjadi di masa depan? Kalau dia memberikan firman-Nya kepada para rasul, para nabi, para orang kudus untuk dituliskan dan nanti jadi legacy menjadi firman Allah, kenapa dia harus ngasih terminologi anak Allah itu? Yang dia pasti tahu di masa depan akan menjadi sesuatu yang menjadi bola salju, jadi konflik. Kenapa nggak langsung mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Kalau itu yang dituliskan oleh para rasul, karena mendapatkan rema dari Allah, dari Roh Kudus, maka tentu apa yang saya pahami sekarang tidak mungkin ada. Ya, nggak mungkin ada. Tapi rasul-rasul semua mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, saya ngomong ini dalam artian bahwa saya berani berkata ya, tidak, sesuai dengan apa yang saya imani. Jadi, dalam konteks tadi, saya berusaha untuk akhirnya konsisten, berani mengatakan kebenaran yang saya pahami. Ya. Maka untuk itu ya saya tidak ada tekanan apapun. Ya. Meskipun ada dampak macam-macam ya, jemaat berkurang, persembahan yang masuk ke gereja berkurang, persepuluhan juga yang mengembalikan semakin nggak banyak, nggak apa-apa gitu. Ya. Sebab memang tadi ya saya tahu konsekuensinya bahwa hidup, makan, minum, pakai kami, saya, keluarga, dan tim pelayanan di Doe dan gereja Doe ini dari Tuhan, dari Allah, dari Yesus juga. Dan saya yakin, saya percaya ke semua kebutuhannya akan tepat pada waktunya disediakannya untuk kita. Jadi itu yang harus dipahami oleh setiap kita, ya harus dimengerti, dihidupi, dan terus semangat dalam Tuhan ya. Dan sama-sama kita belajar jadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Bapa di atas segala-galanya. Ya, semoga kita menjadi orang yang suka memuji-muji Allah karena kita sudah hidup dalam kekudusan, sudah menjadi orang-orang kudusnya. Semoga dipengerti, dipahami, dan God bless you. Semoga diberkati ya. Yuk kita tundukkan kepala karena kita sudah bertadarusan di malam hari ini, dan apa yang di Mazmur 33 sampaikan remanya sudah kegigit. Remanya sudah saya bagikan kepada semuanya. Semoga jadi berkat. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Bapak buat hari ini. Kami belajar dari Mazmur 33 bagaimana kami harus memiliki karakter yang memuji-muji Allah sebagai wujud bahwa kami ini sudah menjadi orang yang hidup dalam kekudusan.
sebagai respon bahwa kami sudah paham siapa Allah kami. Ampuni kami kalau kami belum punya ciri khas memuji-muji Allah dalam segala hal. Kami masih sering menjadi orang-orang yang sering bersungut-sungut, sering tidak berani berkata dengan lantang dan berani tegas bahwa iman kami itu seperti apa. Ampuni buat semuanya, dan semoga tadarusan kami di hari ini bisa merubah kami. Roh Kudus tolong kami bisa menjadi pelaku firman, dan kedepannya hidup kami ini bisa menyenangkan hati Bapa lebih lagi. Berkati semua yang bersama mengikuti tadarusan Alkitab ini, baik di YouTube, TikTok, Instagram, maupun di Facebook. Berkati malam mereka. Doaku semua yang mengikuti program ini tidurnya diberkati. Besok pagi boleh bangun dengan bugar, sehingga bisa melanjutkan aktivitas dengan lebih baik daripada yang dilakukan di hari ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, nggak ada yang lain. Dan Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kaulah yang punya hidup kami, Bapa. Maka pakailah kami sesuka-sukamu. Kami siap untuk memberi yang terbaik, untuk hormat, kemuliaan nama-Mu lewat Yesus Kristus. Dan kami tutup tadarusan kami ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu semoga diberkati, dan kalau Bapak Ibu mau bertumbuh terus bersama dengan kami, bisa ikuti sosial media kami, bisa di follow, bisa di subscribe, bisa di add gitu ya pertemanannya. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam lagi bersama saya, Bapak Ibu bisa menjadi member dari The WBSD atau YouTube The WBSD. Di YouTube itu ada apa namanya, membership ya. Ada menjadi member dari YouTube kami The WBSD. Dan kalau Bapak Ibu jadi member, terutama member yang Langit Baru, Bapak Ibu akan mendapatkan materi pengajaran saya setiap hari. Contohnya habis ini video ini nanti selesai, sebentar lagi saya akan sharingkan materi untuk membership YouTube The WBSD, yakni pengajaran soal akhir zaman, di mana saya sedang membawa topik soal kerajaan 1000 tahun. Apa sih kerajaan 1000 tahun itu? Sudah beberapa seri saya bagikan. Dan kalau Bapak Ibu mau jadi member hari ini pun nggak akan rugi. Kenapa? Karena materi-materi yang sebelumnya Bapak Ibu tinggal bisa ikutin, karena nggak mungkin itu saya take down ya. Jadi materi-materi yang sudah ada ratusan materi di membership The WBSD yang Bapak Ibu bisa pelan-pelan ya, cicil gitu ya di waktu senggangmu, sambil kalau ibu-ibu masak, bapak-bapak sambil nyetir bisa dengerin di radio, di tape-mu gitu ya, atau di pakai handphonemu, pakai earphone gitu ya, materi-materi ini, sehingga kita dalam kehidupan sebagai manusia di dunia ini berjalan, aktivitas berjalan sambil terus mendengarkan pengajaran setiap hari ya. Kalau udah ratusan dicicil itu susah ya. Nggak, kecuali Bapak Ibu bisa menghabiskan 10 sampai 12 video saya dalam sehari ya, mungkin itu cepat, sebulan selesai mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu hanya punya waktu sedikit, hanya bisa mengikuti 1-2 video materi saya di membership ya, butuh waktu mungkin tahunan baru selesai, karena sudah banyak sekali yang saya di sana. Sekaligus juga sekolah Alkitab ya, karena Bapak Ibu yang kepengen mendalami Alkitab, belajar doktrin Alkitab, tapi nggak punya waktu ya, terus juga kalau di sekolah Alkitab itu mahal mungkin ya, bisa bersama saya di membership itu, karena Bapak Ibu dengan jadi membership Langit Baru tadi, setiap minggu dapat 2 kali materi pembelajaran di sekolah Alkitab, dan kita sedang belajar materi tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Ada banyak doktrin juga yang sudah saya bagikan, dan itu juga bisa diikuti. Meskipun sudah lewat, tapi videonya masih ada di membership. Jadi Bapak Ibu silakan menjadi membership di YouTube The WBSD, belajar bertumbuh bersama dengan iman yang benar, tentunya bersama saya dan Doe ya. Semoga yang kami lakukan jadi berkat, dan mohon doanya supaya komunitas kami The WBSD dalam pelayanan digital juga pelayanan di onsite, di ibadah hari Minggu di gereja,
kami punya gereja di apartemen Tripak BSD, itu bisa terus amanah dan terus bisa menjadi pekabar Injil yang tulus melayani, punya motivasi yang benar, tidak punya udang di balik rempeyek gitu ya. Benar-benar tulus melayani, dan plan kami ini jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya bisa menyenangkan hati Bapa. Maka untuk bisa sampai ke sana, supaya kami terus amanah, mohon doanya, mohon dukungannya, dan terima kasih buat segala-galanya. Sampai jumpa, God bless you. Haleluya.